Selamat datang di video kami yang akan mengungkap asal-usul Wali Songo, tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Wali Songo, 9 wali yang menyebarkan Islam dengan pendekatan yang penuh kelembutan dan kearifan lokal, meninggalkan jejak yang begitu membekas di bumi pertiwi. Namun, di balik peran besar mereka, tersimpan sebuah pertanyaan yang tak kalah besar. Dari manakah sebenarnya mereka berasal? Berbagai teori dan spekulasi bermunculan, masing-masing dengan bukti dan argumentasinya sendiri. Ada yang meyakini Wali Songo berasal dari Hadramaut, Yaman, mengikuti jalur penyebaran Islam yang lazim pada masa itu. Sementara yang lain menunjuk pada Maroko, Asia Tengah, bahkan dinasti Ayyubiyah atau Fatimiyah sebagai tanah leluhur para wali. Di video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam berbagai teori tersebut, menelisik bukti-bukti sejarah, dan mencoba merangkai kepingan puzzle asal-usul Wali Songo. Mari kita telusuri bersama jejak perjalanan mereka, menelusuri silsilah dan sanad keilmuan mereka, untuk mengungkapir misteri yang selama ini menyelimuti asal-usul para penyebar Islam di Tanah Jawa. Teori yang paling populer di masyarakat adalah mengaitkan Wali Songo dengan Hadramaut, Yaman. Memang, Hadramaut dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Banyak pedagang dan ulama Hadramaut yang datang ke Nusantara menyebarkan Islam dan membangun peradaban. Namun apakah teori ini valid untuk asal-usul Wali Songo? Salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Muhammad Al-Baqir. Beliau berpendapat bahwa Wali Songo adalah keturunan para Sayyid. Namun, teori ini memiliki kelemahan mendasar. Kedatangan orang-orang Hadramaut ke Pulau Jawa terjadi pada abad ke-19 Masehi, jauh setelah masa hidup Wali Songo. Teori lain yang tak kalah menarik adalah mengaitkan Wali Songo dengan Maroko. Teori ini didasarkan pada jalur keluarga Al-Jailani Al-Hassani yang dimiliki oleh beberapa Wali Songo. Jalur ini merujuk pada Syarif Maulana Ishaq bin Syarif Junaid Al-Jailani Al-Hassani, seorang ulama besar dari Maroko. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa Syarif Maulana Ishaq pernah mengunjungi Nusantara pada abad ke-14 Masehi. Kedatangannya ini diyakini berkaitan dengan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Jika ditelusuri, silsilah beberapa Wali Songo memang bertemu dengan Syarif Maulana Ishaq. Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguatkan teori ini. Asia Tengah, pusat peradaban Islam di masa lampau, juga disebut-sebut sebagai tanah leluhur Wali Songo. Tokoh sentral dalam teori ini adalah Syekh Jumadil Kubra, seorang wali besar dari Asia Tengah. Namanya tercatat dalam berbagai kitab sejarah dan babat Jawa sebagai leluhur Wali Songo. Syekh Jumadil Kubra diyakini sebagai salah satu wali tertua yang datang ke Nusantara, bahkan sebelum era Majapahit. Kehadirannya di Tanah Jawa dikaitkan dengan penyebaran Islam di wilayah pedalaman dan pembentukan kerajaan Islam pertama. Meskipun minim bukti fisik, teori ini menarik untuk digaji lebih dalam. Teori lain yang patut kita kaji adalah keterkaitan Wali Songo dengan dinasti Ayyubiyah atau Fatimiyah di Mesir. Teori ini khususnya mengarah pada Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Timur. Pada masa itu, dinasti Ayyubiyah dan Fatimiyah dikenal sebagai pusat intelektual dan keagamaan Islam. Banyak ulama dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia belajar dan mengajar di sana. Keterkaitan ini terlihat dari beberapa kesamaan ajaran dan tradisi antara Islam di Jawa Timur dengan tradisi Islam di Mesir pada masa itu. Namun, teori ini masih perlu dikaji lebih dalam untuk menemukan bukti-bukti yang lebih kuat. Terakhir, ada teori yang menyebutkan bahwa Wali Songo berasal dari Mekkah, pusat agama Islam. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka, seorang cendekiawan Muslim terkemuka. Menurut Buya Hamka, Islam datang ke Nusantara langsung dari Hijaz, tanpa melalui perantara. Teori ini didasarkan pada kuatnya pengaruh budaya dan tradisi Arab di kalangan masyarakat Jawa pada masa awal penyebaran Islam. Selain itu, beberapa catatan sejarah menyebutkan adanya hubungan dagang dan keagamaan antara Jawa dan Mekah pada masa lampau. Meskipun demikian, teori ini masih menyisakan pertanyaan tentang bagaimana Wali Songo bisa sampai ke Jawa dan mengapa mereka memilih untuk menetap di sana. Berbagai teori tentang asal-usul Wali Songo menunjukkan betapa kompleksnya sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Masing-masing teori memiliki argumentasi dan bukti yang perlu kita kaji secara kritis.
Terlepas dari asal-usul mereka, satu hal yang pasti, Wali Songo adalah tokoh-tokoh luar biasa yang telah berhasil membawa Bumi Pertiwi dengan penuh hikmah dan kearifan. Mereka adalah simbol toleransi dan keberagaman yang mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan damai. Melalui pendekatan budaya dan sosial, mereka berhasil meruntuhkan tembok-tembok pemisah dan menyatukan berbagai suku dan budaya di bawah naungan Islam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya tentang sejarah dan budaya kita.